biasanya satu data, kedua instrumen penyelenggara penanganannya siapa, lalu bagaimana metode penanganannya, intervensi apa yang bisa dilakukan, kemudian solusinya nanti bisa ketemu. Ya, saya kira beberapa faktor itu nanti harus kita rumuskan sehingga bisa kita ketahui apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum nanti izin saya membuka kegiatan ini tadi diminta Fatimah. Yang pertama, Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu datang ke Kemenag karena kebanyakan nih katanya sudah diangkat di kawah Pak, di kawah ya, alhamdulillah. Belum, ya. Tapi ada yang sudah. Saya udah ada beberapa yang kenal ini, karena saya dulu pernah jadi camat Sukalarang, hajingan siapa ini. Saya pernah jadi camat Sukalarang seperti Pak, dua bulan, 3 bulan kurang sapoe banyak. Sagedeung mah. 3 bulan kurang sehari saya ditelepon sama Bupati, Pak Camat pada jantan kabar hukum apa jantan camat terus abdi nyukeun waktos 3 dinten kanggo ngawal Pak margi ditaros teu bisa ngajawab engke kudu ayeuna geus we jadi kabar hukum nah mah kudu ditanya terus tadi kan. Ya akhirnya saya jawab siap. 5 tahun setengah saya jadi kabar hukum Pak, dinamika retorika geuning burak. Saya lalu berpikir gampang dengan kepala dinas dibandingkan kamu hukum ternyata. Ya. Jadi Bapak itu ya, dan 5 tahun setengah alhamdulillah beberapa bulan yang lalu baru kurang lebih 4 bulan lah saya jadi asisten dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Sukabumi. Saya cerita dulu ke belakang supaya lebih akrab. Beberapa waktu yang lalu saya ke Kemenag, saya ketemu dengan kepala kantor Kementerian Agama, kemudian kita cerita dan lain sebagainya. Pengalaman saya waktu saya pernah di Satpol PP, saya pernah di bagian hukum, pernah jadi camat di Satpol PP tahun 2015 sampai tahun 2014 sampai tahun 2017. Sampai saya difitnah itu di waktu Pilpres 2019 Pak. 2016 saya membongkar Masjid Ahmadiyah di Segel, bukan bongkar Pak, di Parakan Salak, karena jemaah Ahmadiyah terbesar saat itu ada di Parakan Salak. Nggak tahu kalau sekarang masih. Nah, saat kita segel, kebetulan komandan pasukannya saya, komandannya saat itu, saya kepala bidang penegakan perundang-undangan. 2019 pas Pilpres itu videonya beredar. Videonya beredar di medsos, narasinya begini: telah terjadi penutupan masjid di Kabupaten Morowali Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Coba kan, barijing ayah gambar saya di Telelempang adanya, termimpin pasukan Ciseti, mas saya ya. Langsung saya ditelepon sama dari Mabes Polri, dari Mabes TNI, dari Polri, dari Kodam telepon saya. Yang mana yang namanya boycott ya? Wah jadi terkenal saya Pak. Tapi saking pusingnya hari itu waktu saya jadi camat Sukalarang jadi camat Sukalarang tadi teleponnya 2019 kan. Lalu saya matikan HP pada juhur saya pulang saya tidur Pak. Dari pagi sampai juhur nggak ada yang berhenti, nelfon terus banyak orang. Artinya gini Pak, bahaya juga medsos kalau disalahgunakan ya. Jadi saya waktu itu jadi korban fitnah. Padahal masjidnya teruskan, masjid yang hukum, padahal masjid Ahmadiyah, gitu ya. Nah, saya ingin cerita begini bahwa Kabupaten Sukabumi banyak dinamika, banyak hal-hal yang terjadi yang kadang-kadang kita perlu perhatian kita Pak, perlu perhatian. Itu pertama. Kemudian pengalaman saya di Satpol PP juga Pak, bulan puasa saya sangat sedih. Keliling-keliling Pulau Ratu, kondisinya di tikungan jalan, saya nemu anak-anak lagi menjelang maghrib teh, nongkrong. Duduk perempuan sama laki-laki, perempuannya pakai jilbab, laki-laki nyeket plastik Pak, lain botol plastik, karena metode jual beli miras sekarang tidak pakai botol tapi pakai plastik. Jadi harus curiga eta limun atau alkohol ya kan deh Pak, eta limun atau alkohol kan jarang orang jualan pakai botol, dah kanyahoan pakai botol maka itu baru lempangan dari plastik mana orang bisa nggak es limun sirup ya.
Saya sangat miris. Kenapa? Karena ada perempuan yang sibuk di depan. Lalu kita bawa ke Mako, kita telepon orang tuanya pingsan kayak itu peristiwa terjadi. Kemudian ada lagi beberapa peristiwa di Cibadak, di Cisaat, beberapa daerah. Saya ingin telusuri, oh ternyata banyak penggunaan narkoba, banyak penggunaan narkotika. Lalu tahun 2017 saya diminta untuk razia di daerah pabrik Cibadak atas dasar pengaduan banyak lesbi, mohon maaf saya agak sedikit vulgar, banyak lesbian di daerah pabrik sekitar itu tokoh masyarakat yang ada begitu. Lalu kita razia dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh Pak. Nggak subuh tidur kan? Bohong Pak, paginya tidur lah, pada maghrib tidur bacengan. Lalu jam 10 kita berangkat ke Cibadak, kita razia di 4 pabrik. Kos-kosan kita masuk semua. Katanya aja si manusia nggak bisa masuk, bodoh amat. Yang penting saya melaksanakan tugas, jangan sampai Sukabumi jadi tempat seperti ini. Ternyata susah razia lesbian. Ada perempuan sama perempuan satu kamar, tapi tidak ngapa-ngapain. Memang kita bisa prediksi atau nggak bisa? Beda Pak kalau laki-laki perempuan, mohon maaf ya. Caranya kita jebak gampang. Jadi kalau perempuan nggak ada yang mau jadi cempol. Kalau laki-laki banyak Pak. Anggota kita jadikan bayar dulu undercover penyamaran. Ketangkap banyak 30 orang kolaborasi di mana puluhan gitu kan. Tapi kalau yang perempuan kita bingung gimana cara menangkap. Akhirnya kalau yang mencurigakan tidak punya identitas kita bawa, kita BAP di kantor. Nah itu sampai sekarang pun informasinya katanya masih ada. Nah saya ingin cerita begini. Ini karena saya hadir di depan para ustadz dan ustadzah peduli etik. Dari hal-hal itulah muncul kebiasaan sehingga muncul yang katanya virus HIV, AIDS dan lain sebagainya. Pak, Bu, inilah Sukabumi. Kalau kita mengenal istilah akulturasi itu percampuran dua budaya, percampuran budaya luar dan budaya kita. Bahwa budaya Sukabumi itu sudah banyak diintervensi budaya luar. Apa itu contohnya? Melalui apa budaya itu? Tidak harus ada orang boleh datang ke Indonesia, datang ke Sukabumi. Tidak harus orang sipil datang, tapi dari media sosial. Ada budaya-budaya yang tidak bagus ada di media sosial, kemudian dilihat sama anak-anak kita, kemudian dipraktekkan, dilakukan. Nah inilah yang sekarang terjadi Pak, tidak hanya di Sukabumi sebetulnya, tapi juga banyak terjadi di tempat lain. Kita sekarang lagi bicara tentang Sukabumi. Nah kalau kemarin saya bicara dengan Pak Kemenak, bagaimana berapa sih sebetulnya pendakwah kurang di Sukabumi? SMA 100 Pak I, Pak Ketua ya. Oh ternyata banyak ini loba tukang dakwah di orang teh. Kamu pelepah peringatan Maulid Isra Mi'raj segala rupa melupa. Tapi dipanggil nalin di dia keluar Pak. Dan tenar dia sudah bumi mah. Sudah banyak yang tenar. Ayah Ustadz Jana Roma muda, Arjuna muda, banyak ini. Kenapa saya tahu? Karena saya tukang bagian komunikasi gitu di Permurma, bagian Maulid. Pak Boy, enak Ustadz mana ya? Iya yang terkenal ya orang ya. Jadi dia tahu lah banyak keluar kemana. Apakah jumlah ulama pendakwah kita yang banyak itu? Apakah jumlah pesantren kita yang banyak ini berbanding lurus dengan perilaku dari masyarakat Kabupaten Sukabumi? Kita punya visi Bapak Ibu, visinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius. Nah, saya punya keinginan, sebetulnya keinginan Bapak Ibu juga semua ya, saya yakin sama, bahwa dengan banyaknya pesantren, dengan banyaknya para ustadznya, para ulama, para pendakwah, mudah-mudahan seharusnya bisa berbanding lurus dengan perilaku masyarakat Kabupaten Sukabumi. Nah, sekarang kalau ada dinamika seperti Kabupaten Sukabumi, ada apa? Berarti kita harus introspeksi diri. Berarti orang encan kena ya, encan kena pembentukan akhlak dari individu masyarakat Kabupaten Sukabumi belum sampai ke arah sebagaimana yang kita harapkan.
Sebagai contoh Pak, jangan di tempat lain, di tempat simkuring lah gitu di Masjid Perum Cigodong Uji. Pan anu taklim teh opat Pak. Apa itu opat? Lu lagi atau edek eta deui gitu nya. Baru dakwah kabar ya. Nah, artinya apakah upaya kita sudah maksimal? Belum berarti Pak. Nah, lalu balik lagi kepada siapa sih tanggung jawabnya? Ya jangan menjadi tanggung jawab para ustadz aja, tapi juga ini para orang tuanya harus dilibatkan. Nah, yuk mari kita melakukan suatu gerakan melalui forum peduli ini, mulai dari pencegahan. Ya, karena kalau sudah melakukan pengobatan, itu kan obatnya susah juga Pak ya. Nah, bahkan kalau ada terus, ini kan kadang-kadang juga tidak ada. Ya, jadi paling bagus ada pencegahan. Contoh seperti Pak Timan ya, kita kemarin diskusi tentang stunting. Kemarin ada acara percepatan penurunan stunting dari Jawa Barat di Sukabumi. Menyelesaikan permasalahan stunting itu yang sudah terkena stunting paling banyak kan 10% berarti. Makanya kita komplain, Pak, kok Sumedang bisa lebih dari 20%, kan berarti bisa 30%. Nah, paling 10% bisa sembuh dan lain sebagainya, bisa normal. Bahkan sulit sekali. Jadi kuncinya jangan sampai ada stunting baru. Nah, ini sama dengan ya. Mari kita lakukan dari pencegahan. Pencegahannya dari mana sih? Banyak faktor kalau urusan AIDS. Kalau stunting pencegahannya satu dari calon pengantin. Ya, pengantin dengan Kemenak kita kan kerjasama. Nanti dengan dinas kesehatan ada apa itu pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Biasanya sudah daftar NA, bikin NA itu di KUA. Kan kita sudah tahu, wah ini loh calon pengantin, lalu kita bina, kita ini latar belakangnya seperti apa. Dan yang paling penting pencegahan itu dari nomor satu. Terus kemudian untuk urusan selain dari calon pengantin banyak faktor dari orang tuanya kita informasikan. Nah, jadi Pak Timan, terlepas dari intervensi anggaran yang sangat minimalis ya Pak, ya, maka kita semua punya kewajiban yang tidak dapat dihitung secara nominal. Kewajiban ini yang bayar nanti Pak, yang bayar nanti Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau kita sudah punya prinsip seperti itu, insya Allah malah kerja tidak terbentur sama sandungan anggaran. Karena kita ngejar apa? Ngejar akhirat. Kejarlah akhiratmu, insya Allah dunia yang kau dapatkan. Tapi kalau kejar dunia, insya Allah akhirat mau nuturkan dunia cantang itu. Jadi ini pertemuan mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Saya sengaja menceritakan dulu bagaimana fenomenanya di Kabupaten Sukabumi. Kalau Bapak Ibu mau lihat data bagaimana narkotika, silakan hubungi Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi, tempatnya di Ngawok, ada kantornya di sana. Pak, sebetulnya berapa sih persen anak muda kita yang pakai narkotika? Bapak kalau mau buka Google, itu buka namanya komunitas pemuda ganja di Sukabumi. Banyak pengikutnya, Pak. Sukabumi. Jadi mereka menginformasikan bahwa ganja itu tidak merupakan barang haram. Ganja itu bisa dipakai buat masak, buat ini, buat itu. Nah, jadi promosinya seperti itu. Padahal dipakai sama mereka gerlier gitu ya. Nah, promosi seperti itu. Nah, jadi banyak tantangan Pak. Karena perilaku itulah sehingga mereka menjadi mabuk, sehingga mereka tidak peduli, sehingga melakukan hubungan-hubungan yang kategorikan bisa menyebabkan AIDS. Nah, itu salah satu pencegahan mungkin yang kita bisa lakukan, overhaul dari kampung, dari KRT-an, dari kedusunan, kemudian lingkungan, dari KRW-an, naik ke kelurahan, ke desa, ke kecamatan, kabupaten. Sama hanya nanti programnya Pak Timan mungkin silakan ajarin seperti apa metodenya. Yang penting sentuh semua lapisan masyarakat ya. Terutama yang paling penting kalau anak-anak mah ya orang tuanya. Anak-anak orang tua, Bapak Ibu sekarang hati-hati pergaulan anak-anak kita, kontrol. Karena sudah mulai kebiasaan anak-anak yang belum masuk
ke perguruan tinggi, ini ada informasi ke saya. Anak-anak yang lulus sekolah SMP, SMA, tapi belum melakukan lanjutan ke tingkat atasnya, maka biasanya suka dirayu oleh beberapa kelompok geng motor. Dia masuk komunitas geng motor, tidak tahu apa, pokoknya abring-abringan we. Abring-abringannya kan kadang-kadang malam ya, jam 9 ke atas. Nah, hati-hati dikontrol. Anak ini kadang-kadang tidak bawa fasilitas, tidak menyampaikan mau kegiatan apa, tapi cek lemarinya. Cek lemarinya, biasanya suka ada baju komunitas geng motor. Kita sebagai orang harus peduli di dalam lemari nanti ayo nuai udah nggak tahunya banyak, maksudnya banyak orang tua yang tidak tahu anaknya masuk komunitas geng motor. Saya pernah malam-malam jam 2:30 berhadapan dengan geng motor, pulang dari Cimas di jalur ada geng motor, ayo 50 orang, acung-acungan pakai ceruit, mending ceruit putaran naik pakai kuat. Kota tangga orang kota, ibu ceruit parahnya lagi. Aduh, lamun dibacokin kan ya. Ternyata siapa saja dia mau membacok itu, mau mukul itu, bukan karena benci, bukan karena apa, karena kalau sudah cerulitnya berdarah maka diakui sebagai anggota geng. Jadi ada sawen lewat sikat. Ya hati-hati, makanya yuk peduli mulai dari pencegahan AIDS ini, mulai dari perilaku anak-anak kita. Cek lemarinya. Jangan sampai kita nggak peduli budak malam kamana biarkan we. Baju lemari naik di sini biarkan we. Cek semua, intervensi. Sekarang dunia medsos sudah sangat tidak bisa dibendung. Isinya apa saja. Kita nonton YouTube tentang masakan, pas iklan lewat gambar tukar rubuh. Kita nonton TikTok tentang maaf ya, tentang kajian misalnya, kajian apa saja tahu. Pas iklan yang lewat tukar rubuh. Itu dunia medsos luar biasa. Makanya anak saya kalau nontonnya nggak ini nggak usah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sulit kita membendung dunia medsos terhadap perilaku anak kita. Ini beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam forum pertemuan ini, semata-mata mudah-mudahan kita semua sama-sama berada di barisan yang sama, mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius. Kalau misalnya diutuskan yang maju, inovatif, menuju masyarakat sejahtera lahir batin. Kata-kata religius mudah-mudahan berbanding lurus dengan apa banyaknya para asatid, para ulama, para pendakwah, sehingga perilaku masyarakat kita menuju masyarakat yang religius. Saya apresiasi terhadap kegiatan masyarakat hari ini, dan kami atas nama pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih banyak kepada komunitas forum peduli asatid, peduli AIDS, mohon maaf, peduli ulama, ustadz peduli AIDS. Mudah-mudahan di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu ada secercah, ada sesuatu yang bisa diperbuat. Sasir sabun jerengge mudah-mudahan menjadikan suatu hal yang bisa dibalas.